Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas A Kampus Indralaya. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah Keuangan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lili Erina MSI. Di mana di sini terdapat penjelasan mengenai fungsi dan tugas daripada keuangan publik, kebijakan migor, serta solusi kasus minyak goreng. Adapun anggota kelompok saya yaitu kelompok 12, diantaranya yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Farhan Reza, yang kedua ada Emilia Snagisni Ginting, yang ketiga ada Arna Anida, yang keempat ada Egi Arapenta Sinurat, dan yang terakhir ada Vivi Rosi Afrida. Sesungguhnya keuangan publik adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dengan subjeknya meliputi seluruh objek yang dimiliki oleh negara dan atau dikuasai oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, perusahaan negara atau daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sedangkan objeknya yang di sini dimaksud yaitu meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan prosesnya yaitu mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban tersebut. Sumber keuangan publik. Keuangan publik sumbernya berasal dari yang pertama ada bumi, air dan kekayaan alam, yang kedua pajak-pajak dan bea cukai, ketiga penerimaan negara bukan pajak ataupun non-tax, yang keempat adalah hasil perusahaan negara, dan yang kelima adanya sumber-sumber lain. Artinya pemiliknya adalah warga negara ataupun masyarakat Indonesia. Baiklah, di sini saya Emilia Snabur Ginting akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tugas dan fungsi pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dengan 3 tugas dan fungsi pokok yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan juga stabilisasi. Adapun fungsi alokasi yaitu sebagai penyedia barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi ataupun publik dan bagaimana komposisi barang publik ditetapkan. Yang kedua adalah fungsi distribusi, sebagaimana penyesuaian atas distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Dan yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya, salah satu lembaga pemerintah yang mengelola keuangan negara adalah Kementerian Keuangan. Tugas pokok daripada Kementerian Keuangan adalah mengatur keuangan publik dengan membuat, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi melalui kebijakan baik itu fiskal yang artinya mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran ataupun APBN agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan saja, namun akan tetapi menyangkut bagaimana pengelolaan pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Selanjutnya, yang artinya kebijakan fiskal itu adalah ikut mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi supaya alokasi, distribusi, dan stabilisasi barang-barang publik dapat berjalan seimbang sehingga perekonomian tumbuh dan rakyat sejahtera. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan publik itu haruslah dipertanggungjawabkan oleh Presiden yang dikuasakan atas Menteri Keuangan kepada masyarakat sampai pada nilai rupiah yang terkecil pun, bahkan kepada Yang Maha Kuasa yang memiliki segalanya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih banyak. Selanjutnya yaitu kebijakan dari kasus migor ini adalah kebijakan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat yang diakselerasikan oleh pemerintah khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dilakukannya kebijakan ini karena menghindari kelangkaan stok dan naiknya harga jual minyak
untuk masyarakat dari akhir tahun 2021. Dampak dari kasus migor ini adalah minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok yang bersifat multiguna, yang membuat minyak goreng ini memiliki peran penting di masyarakat Indonesia. Kenaikan dan kelangkaan minyak goreng memberatkan para pedagang dan konsumen. Ada 3 alternatif solusi menurut pakar ekonomi Universitas Airlangga, Rosanto Dwi Handoyo, SE, MSI, PhD. Yang pertama, menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaik turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi. Yang kedua, relaksasi kebijakan biodiesel 30% yang biasanya disebut B30. Menurut Rosanto, pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengunduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30%. Persentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20% selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. Dan jika dirasa masih cukup tinggi, bisa diturunkan lagi sampai 15%. Yang ketiga, melakukan operasi pasar. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar, misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut lebih terasa jika intervensi di sektor hulu lebih diutamakan daripada di sektor hilir. Operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah di sektor hilir dengan menjual minyak goreng dengan harga murah dinilai kurang efektif. Baiklah, itu saja presentasi tugas ujian tengah semester dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.